Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di renungan pagi GKJ Sukoharjo. Pembacaan firman kita pada pagi yang indah ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Kita akan bacakan ayat nasnya, ayat yang kelima sampai yang ketujuh demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi yang indah ini kita kasih judul Terang Allah Mempersatukan Kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapakah itu Allah kita dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Hal itu membawa kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauh dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita tadi di dalam 1 Yohanes 1 merupakan surat dari Rasul Yohanes untuk mengingatkan pembacanya akan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Surat ini juga membangun jemaat untuk memiliki semangat persekutuan. Pembacanya didorong untuk saling mengasihi dan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Yang disaksikan dalam persekutuan hidup yang erat dan teguh melalui surat ini, Yohanes menyebutkan bahwa orang yang beriman harus mengetahui akan perbedaan dari gelap dan terang tersebut. Setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Kristus haruslah hidup dalam terang. Bacaan kita di ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Bagian ini menjelaskan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah adalah terang. Karena Allah adalah terang, maka di dalam Dia tidak akan pernah ada kegelapan. Terang itu mungkin bersatu dengan kegelapan, dan kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang. Dan di dalam terang Allah, manusia mendapatkan kehidupan. Terang Allah itu akan menerangi jalan manusia untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka ia juga harus hidup dalam terang. Kehidupannya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap atau perbuatan dosa. Jika ada yang menyatakan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Setiap orang yang mengaku tidak berdosa, maka ia menipu dirinya sendiri
dan menjadikan Allah sebagai pendusta. Setiap orang yang mengaku dosanya, maka ia akan diampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus sebagai terang membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah. Yesus memberi penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti yang Allah kehendaki. Setiap orang yang di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia dan tunduk kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup di dalam terang. Kita harus mengakui keberdosaan kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang menjadikan kita lahir baru dan hidup baru. Dan setiap orang yang mendapatkan pengampunan Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya melalui terang Allah tentunya. Inilah kita semua dipersatukan. Tema kita hari ini adalah terang Allah mempersatukan kita. Melalui tema ini terlihat bahwa yang menjadi dasar bagi kita untuk bersekutu dengan sesama kita adalah Allah itu sendiri. Melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap pribadi kita akan diterangi oleh Allah. Dengan demikian akan tercipta sebuah hubungan yang begitu indah dan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesamanya dan di dalam persekutuannya. Sangat penting bagi kita melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Allah selama ini. Menyatakan bahwa kita semua supaya kita hidup menjadi terang, bagaimana mungkin kita menjadi terang dan bercahaya jika kita belum hidup di dalam terang itu sendiri. Maka dari itu, mari kita hidup di dalam terang Tuhan dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, supaya setiap orang percaya kepadanya hidup menjadi satu. Marilah kita menjaga kesatuan kita di dalam Kristus dan tetaplah terang itu tinggal di dalam diri kita, sehingga kita mampu memancarkan cahaya kedamaian bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.